Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Saya orang yang percaya kepada hukum. Dan menurut saya sistem keadilan kita sudah baik. Namun saya merasa keadilan kita dalam praktek terkorupsi oleh berbagai hal. Dan akibatnya si miskin tidak mendapat perlakuan yang sama dari orang-orang kaya yang dapat perlakuan istimewa. Bukan kata saya, kata Henry Louis Gates, sejarawan Amerika. Kita lanjutkan acara kita. Sekarang Pak Iqbal deh saya kasih, karena beliau ada tugas mendadak. Apa pendapat Pak Iqbal dari setelah mendengar? Terima kasih Bang Karni. Kepolisian tentunya juga mengucapkan bela sungkawa yang mendalam atas berpulangnya Ananda berdua, Ananda Mahesa dan Rizky, dan keluarga diberi ketabahan. Dan insya Allah, Allah akan turun dengan malaikatnya, semoga masalah ini selesai. Ini sangat cerdas Bang Karni memandu acara malam ini. Kenapa? Karena teman-teman penyidik tentunya mempunyai tambahan alat bukti. Ya, luar biasa. Ada beberapa keterangan tambahan yang dapat referensi sehingga penyidik sudah semakin mantap. Kami tentunya jelas mengedepankan asas praduga tak bersalah. Tetapi kepolisian dalam hal ini teman-teman Polda Metro Jaya sejak peristiwa itu terjadi pada tanggal 28 April 29 Ananda kita berpulang, terus tanggal 1 dibuat laporan polisi model A, laporan polisi yang kami buat sendiri karena temuan. Terus juga tanggal 3 kami juga mendapat pelimpahan dari Bareskrim, dan hampir 1 minggu ini Bang Karni kami sudah jauh melangkah. Setidaknya 12 saksi sudah kami periksa, dan beberapa alat bukti petunjuk juga sudah kami dapat, dan beberapa langkah-langkah di lapangan yang tidak perlu kami sampaikan di sini. Tentunya karena ini adalah nanti war of intelektual daripada pelapor dan terlapor, sehingga yakinlah bahwa Polda Metro Jaya nanti akan dijelaskan oleh Pak Argo, karena baru 10 menit yang lalu saya ditelepon oleh pimpinan agar saya merapat ke Kelapa II karena ada beberapa peristiwa yang sangat besar. Nah, sehingga nanti Pak Argo akan menyampaikan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tetapi dalam konteks malam ini kami hanya menyampaikan dan berpesan kepada semua pihak, mari letakkan masalah ini pada proses hukum, bahwa hukum menjadi panglimanya. Yakinlah bahwa kami memiliki strategi-strategi khusus untuk menyampaikan kepada masyarakat nanti apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak. Tentunya kita jangan juga percaya kepada statement-statement yang ada di luar atau di diskusi ini. Tentunya nanti akan kami lakukan scientific investigation. Saya kira itu Bang Karni. Tadinya saya ingin menyampaikan banyak, tetapi saya tadi sudah minta izin ke Bang Karni untuk segera merapat ke situ karena ini peristiwa yang luar juga biasa, cukup penting. Luar biasa. Saya kira itu. Baik, Jenderal, selamat bertugas. Terima kasih banyak Bang Karni. Saya sebelum ke Pak Argo mau ke rumah sakit dulu. Pak Togi ya, Togi Asman Sinaga. Pak Togi sebagai dirut rumah sakit Tarakan, bisa ceritain apa yang dialami atau yang dikerjakan ketika kejadian tersebut? Baik, terima kasih Bang Karni. Selamat malam Bapak Ibu peserta ALC. Rumah sakit Tarakan sebagai pelayanan kesehatan tentunya juga
memberikan pelayanan setiap saat. Pada kesempatan ini berkaitan dengan apa yang kita bicarakan, Bang Karni, kami mulai dari jumlah korban yang kami terima di Rumah Sakit Tarakan pada saat kejadian. Jadi korban yang masuk dirujuk ke Rumah Sakit Tarakan itu sebanyak 7 korban. Rujukan itu paling awal pada waktu jam 12. Kemudian terakhir itu adalah almarhum Rizky itu sekitar jam setengah 4. Kemudian sebelumnya masuk korban yang meninggal. Jadi 7, 5 ini 3 sudah langsung pulang, 2 kita rawat inap dan hari ini sudah 2 hari yang lalu sudah pulang semua, dan meninggal adalah yang almarhum Rizky dan Maesa. Saya fokus kepada almarhum Rizky, Pak. Dia masuk pada jam 15.35. Jadi kira-kira setengah 4 lebih. Dalam keadaan kondisinya kejang, kemudian demam tinggi, dan disertai muntah. Tim kita begitu masuk di IGD Rumah Sakit Tarakan melakukan protap yang sudah biasa dilaksanakan dengan tugas dan tanggung jawab. Hanya pada waktu itu kondisi korban sudah sangat jelek, dan dari tindakan yang dilakukan itu dari sejak jam masuk terjadi fluktuasi kejang. Jadi kejangnya per 2 jam muncul, kemudian diberikan tindakan, sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh ibunda almarhum, pada sekitar jam 7 malam karena kondisi semakin menurun, dari tim kesehatan itu memasukkan karena keluhan dari ibunya tidak makan dari sejak pagi, kita merencanakan memasukkan NGT, jadi untuk memasukkan makanan ke tubuhnya. Tapi karena pada waktu ibundanya tidak kuat melihat waktu memasukkan itu, sehingga menolak. Dari surat pernyataan menolaknya ada, sehingga dengan demikian kita mengupayakan dari cairan infus. Nah, karena keadaan tidak menolong, sekitar jam 12:15 itu direncanakan atau dimasukkan pasien ini di perawatan intensif. Masuk dan dipasang alat bantu dan seluruh peralatan, kemudian kondisinya tetap fluktuatif, terjadi kejang, kemudian penurunan, ada sesak, dan terakhir sekitar jam 4.35 dokternya menentukan ini sudah meninggal dunia. Ini pasien almarhum Rizky. Kemudian pasien yang kedua Maesa Junaidi, dia masuk 15.37, tidak berapa lama kondisi di IGD setelah diberikan tindakan, kondisi memburuk dan tidak tertolong di IGD. Jadi pasien yang meninggal di Rumah Sakit Tarakan itu sejumlah 2 orang. Kemudian setelah di perawatan intensif almarhum Rizky meninggal, itu tim dokter atau dokter yang menangani itu setelah menyatakan almarhum sudah meninggal, itu mengisi formulir yang disebut formulir surat keterangan kematian. Formulir ini ada tiga tindasan, Pak Karni. Jadi ada lembar pertama, lembar kedua, dan lembar ketiga. Protap yang kita laksanakan di Rumah Sakit Tarakan itu bahwa lembar kedua dan ketiga wajib harus diisi dokter yang bersangkutan. Kemudian karena pasien ini akan selama 2 jam akan tetap menunggu di perawatan intensif, setelah itu baru dibawa ke ruang jenazah. Nanti setelah
pasien di ruang jenazah, hubungan dengan keluarga, kemudian lembar pertama akan dikonfirmasi ke dokter yang bersangkutan untuk diisi form yang pertama. Nah, kejadian yang seperti yang disampaikan Pak Paya tadi, bahwa lembar pertama tidak disampaikan penyebab kematian. Nah, sebetulnya bukan tidak disampaikan, tapi pada waktu kejadian keluarga pasien itu setelah meninggal 4.30 berharap pasien ini segera dibawa pulang. Sementara form satunya harus diisi dulu oleh dokter yang bersangkutan. Karena ada contohnya formnya seperti ini Bang Karni, ada 3 kolom yang harus diisi. Kolom pertama diisi oleh petugas administrasi, kolom kedua dan ketiga itu diisi oleh dokter yang menangani. Ini dokternya nggak mengisi? Dokternya tidak mengisi karena pada pasien minta dibawa pulang. Bawa pulang. Jadi setelah pasien menandatangani inform consent sehingga pasiennya pulang, tapi di form 2 dan 3 penyebab kematian itu kita cantumkan. Apa? Penyebab kematian yang kita simpulkan adalah diduga kemungkinan penyebab kematian pasien adalah gagal napas, hipoksia lama karena heat stroke. Ini untuk almarhum Rizky. Heat stroke apa? Heat stroke itu karena panas yang tinggi, Pak. Karena dia masuk dalam. Kalau Maisa? Maisa sama, Pak. Kondisinya sama, heat stroke dan kejang. Jadi penyebabnya adalah hipoksia. Kira-kira apa penyebabnya, Pak? Stroke dan kejang. Sama nih. Diduga, Pak. Diduga karena panas yang tinggi menimbulkan kejang dan kegagalan pernapasan. Apa bisa kita kekurangan oksigen di tempat yang sempit kayak gitu menyebabkan kita kehilangan? Iya. Perjalanannya seperti itu, Pak. Tapi penyebab apa sebetulnya penyebabnya, kita harus lakukan otopsi internal. Tapi dari perjalanan penyakit kita diduga kemungkinan penyebabnya. Baik. Itu yang bisa kita simpulkan. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Sebagai tambahan Pak Karni, ya. Pada tanggal 3 Mei kita mendapat surat panggilan. Jadi dari kepolisian Polda Metro itu sudah melakukan penyidikan. Jadi dokter kita, karena kebetulan dokter di IGD dengan dokter di intensif itu sudah dipanggil diperiksa pada hari kemarin. Dari jam 1 sampai jam 1 siang sampai jam 1 pagi. Sekitar 10 jam. Dan CCTV kita juga sudah menjadi tanggung jawabnya kepolisian. Dan juga resume medis kita sudah serahkan kepada kepolisian. Itu informasi terakhir. Besok itu ada satu lagi dokter yang harus dilakukan pemeriksaan. BAP. Pak Karni, boleh saya menanyakan sebelum pulang ini, kami penasaran sekali di sini. Bapak dari perwakilan Rumah Sakit RSUD Tarakan ya? Dia di rut? Ya, di rutnya ya. Jadi yang saya tanyakan gini, untuk almarhum Rizky, apakah ditemukan memar atau luka patah tulang yang diakibatkan diinjak-injak? Ada nggak hasil visum tersebut? Baik, Bang Karni, jadi kalau visum kan masih sedang diminta oleh kepolisian. Yang kami sampaikan adalah resume medis dari hasil pemeriksaan. Yang jelas adalah dari hasil pemeriksaan fisik itu adalah tidak ada tanda jejas kekerasan, kemudian mulut kering dan wajah kemerahan, dan kemudian korban juga kan sebetulnya ada riwayat mongolisme. Baik, sekarang Pak Argo. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bang Karni. Jadi yang pertama saya juga menyampaikan ikut bela sungkawa ya. Dan semoga arwahnya diterima di situ Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, bahwa kepolisian Polda Metro Jaya
akan melaksanakan kegiatan penyidikan ini secara profesional. Yang ketiga, bahwa setelah ada kejadian, Bapak Kapolda Metro Jaya memerintahkan ya, Direktur Reserse Umum, kemudian Polres Jakarta Pusat dan Polsek Gambir membentuk tim. Tim ini sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda untuk segera bertindak, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan tentunya bahwa di dalam kasus ini ada 3 laporan polisi, Bang Karni, yang kita terima, bahwa dari Polsek Gambir ada 2 ya, ada 2 laporan polisi, dan kemudian dari Bareskrim ada 1 laporan polisi. Dan kemudian laporan polisi itu dari Polsek dan Bareskrim dilimpahkan ke Polda Metro Jaya ya. Sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro, kita bentuk tim, kemudian LP itu jadikan 1 di Polda Metro Jaya. Kemudian setelah dilimpahkan LP itu, tentunya kita akan melakukan penyelidikan di sana ya. Apakah itu ada tindak pidana atau tidak. Jadi dengan gerak cepat, karena ini adalah kejadian yang sangat menonjol, akhirnya kita menemukan bahwa kejadian ini adalah kejadian pidana. Makanya kita naikkan menjadi penyidikan di sini ya. Kita setelah gelar perkara, kita naikkan penyidikan bahwa adanya suatu tindak pidana. Sehingga kita akan mencari siapakah pelakunya di sini ya. Tentunya yang kita utamakan adalah berkaitan dengan adanya korban daripada kegiatan ini, kematian korban. Kemudian daripada penyidik ini sudah bekerja ya, ekstra ya, siang, pagi, siang, malam. Itu artinya bahwa kita selalu setelah mendapatkan pemeriksaan saksi maupun alat bukti, langsung kita lakukan gelar perkara. Kami melihat sendiri Bang Karni, jadi hampir tiap malam kita melakukan gelar perkara untuk rencana tindak lanjut berikutnya besoknya di situ. Jadi apa yang disampaikan oleh ibu korban itu semuanya kita tindak lanjuti. Misalnya yang bersangkutan misalnya jatuh, kemudian ada antrian, kita semuanya mencari saksi siapa saja yang melihat di situ ya. Kemudian misalnya dia itu kemudian terinjak, itu kita juga nyari saksi di situ. Sampai perjalanan daripada kejadian kronologis dari ibu korban, kemudian sampai ke rumah sakit ya. Jadi semuanya misalnya dibawa ke ambulan, nanti siapa yang sopir ambulan pun kita periksa. Kemudian apakah ada perawat yang di dalamnya, kita periksa semuanya. Sampai perjalanan ke rumah sakit Tarakan pun sama ya. Jadi semua yang ada di sana, dokter siapa yang menerima, hari apa, jam berapa, semua kita lakukan pemeriksaan semuanya. Jadi kita nanti bisa tahu seperti apa peristiwa ini seperti apa. Sehingga nanti penyidik memudahkan untuk menyimpulkan, telah nanti mendapatkan semua alat bukti dan barang bukti untuk dilakukan gelar perkara. Demikian Warni. Baik, jadi udah dipenyidikan, udah ada tersangka dong? Masih kita lakukan pemeriksaan. Jadi dalam penyidikan kita kan masih mencari siapa sebenarnya tersangka tersebut. Masih kita lakukan pemeriksaan pendalaman oleh penyidik. Pak Argo, waktu sehari setelah kejadian yang juga ramai di media sosial, mengeluarkan pernyataan bahwa itu bukan karena desak-desakan tapi meninggal di luar pagar. Kenapa Pak Argo waktu itu ada pendapat begitu? Jadi gini Bang Karni, jadi ada kejadian seperti itu, otomatis saya mencari informasi itu ya. Kemudian anggota pun sudah sampai rumah sakit itu ya. Sampai rumah sakit dan sudah interview dengan dokter yang menanganinya di sana. Seperti yang tadi Pak dokter sampaikan. Sehingga dengan adanya interview itu, dokter sudah memberikan pernyataan bahwa ada tadi heat stroke tadi, ya otomatis selain dilakukan penyelidikan, salah satu dari akibat daripada kematian ini adalah yang disebabkan artinya heat stroke yang diambil dari keterangan dokter tadi. Demikian Pak Kari itu. Karena ada laporan anggota yang datang ke rumah sakit yang mendapat. Ya tapi kan kejadiannya 2 orang pada bersamaan meninggal pada satu tempat yang tidak sama meninggalnya Bang Kari. Ya tapi maksud saya itu ya karena peristiwa yang sama lah sebelum meninggalnya mereka. Memang artinya kita bahwa sudah mengklarifikasi atau menginterview dokter yang memeriksanya di sana. Baik, kita rehat dulu pemirsa.